Halo RRS Surabaya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. RRS Surabaya, terutama yang menjalankan kegiatan dan atau usaha di kota Surabaya, udah tahu belum gimana caranya mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah di kota Surabaya? Nah, buat yang belum tahu, video ini akan membantu kalian memahami gimana caranya mengajukan permohonan persetujuan teknis secara online melalui laman SSW. Nah, yuk kita simak videonya. Pertama, kita buka aplikasi pencarian pada perangkat keras yang kita miliki. Ketik SSW Surabaya atau www.ssw.surabaya.go.id. Kita lakukan registrasi akun SSW terlebih dahulu. Isi data diri dengan benar ya, terutama pada email dan nomor telepon genggam, karena informasi mengenai akun SSW akan dikirimkan melalui email dan agar memudahkan petugas ketika akan menghubungi. Kemudian isi kode CAPTCHA yang tertera dan klik daftar sekarang. Kita perlu melakukan verifikasi akun SSW pada email yang telah kita daftarkan. Buka email dari Pemkot Surabaya dan langsung klik laman yang tercantum pada email. Selanjutnya, login dengan nama akun yang telah kita daftarkan sebelumnya untuk melakukan pendaftaran pelayanan. Setelah menuju pada halaman menu SSW, kita pilih pendaftaran izin parsial mandiri, layanan perizinan lingkungan hidup, dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Kita dapat langsung melakukan pendaftaran dengan klik formulir pendaftaran. Isi data pada formulir online seperti nomor objek pajak, lokasi usaha atau kegiatan kita untuk mengetahui apakah semua tagihan PBB maupun BPHTB NOP yang terdaftar sudah terbayar lunas. Selain itu, pilih jenis kegiatan, isi nomor KTP pemohon, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor telepon genggam, email, jabatan, lokasi pengambilan permohonan, dan apakah permohonan akan dikuasakan. Jika sudah terisi lengkap, kita dapat membaca persyaratan yang diperlukan dan klik simpan dan lanjutkan ke data perusahaan. Pada tahap ini, kita perlu memilih jenis badan usaha, mengisi nama kegiatan atau usaha, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, nomor faks, NPWP perusahaan, nama pimpinan, alamat pimpinan, jabatan pimpinan, dan alamat kantor pusat. Pada step ketiga, yaitu data surat izin yang diperoleh, kita dapat mengisi dengan data SKRK, NIB, izin operasional, TDP, SIUP, IMB, dan izin lainnya yang dipersyaratkan. Data yang perlu kita isi untuk masing-masing jenis izin adalah nomor, tanggal, masa berlaku, dan pemberi surat izin. Step keempat yaitu mengenai data tempat usaha atau kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, nama tempat usaha, alamat kecamatan, kelurahan, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, nomor faks, dan email tempat usaha. Selanjutnya, pada tahap pengisian data informasi kegiatan, kita perlu mengisi tahun mulai beroperasi, luas area yang dimiliki, dan luas bangunan. Informasi mengenai kebutuhan atau penggunaan air bersih baik PDAM atau air bawah tanah atau sumber lainnya, dan juga data penggunaan air untuk kegiatan domestik dan lain-lainnya.
Setelah klik pada kotak simpan dan lanjutkan, kita akan diarahkan untuk mengisi informasi mengenai pengelolaan air limbah. Data tersebut meliputi nomor titik pelepasan, dapat diisi lebih dari satu jika pembuangan atau pemanfaatan dilakukan pada lebih dari satu titik, debit rata-rata dan maksimal, posisi titik pelepasan yang dapat diperoleh melalui aplikasi atau melalui laman Google Maps. Dilanjutkan dengan nama dan golongan sungai titik pelepasan, lokasi sungai titik pelepasan jika melakukan pembuangan ke sungai, atau saluran irigasi jika pembuangan dilakukan menuju saluran irigasi. Dilanjutkan dengan informasi bak kontrol, jarak titik pelepasan dengan air penerima di atas muka air, pagar dalam dan pagar luar, tipe titik pelepasan dan ukuran titik pelepasan. Pada step ini juga memuat informasi mengenai pengelolaan limbah cair meliputi unit organisasi pengelolaan limbah cair, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab, nomor telepon, dan email penanggung jawab. Selain itu, juga memuat jenis instalasi pengelolaan limbah cair, kapasitas dan teknologi pengelolaan air limbah, debit rata-rata influen, debit rata-rata efluen, ketersediaan alat pengukur debit dan jenis alat pengukur debit yang digunakan. Pemohon dapat mengunggah persyaratan sesuai petunjuk pada masing-masing kolom syarat. Setelah selesai mengunggah seluruh persyaratan, klik pada kotak merah. Klik di sini untuk menyatakan pengisian form telah selesai dan isi penilaian kepuasan terhadap pelayanan kami. Pada tahap pengecekan oleh petugas BO, petugas akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian administrasi. Setelah proses verifikasi oleh petugas BO, dalam jangka waktu 1 hari kerja, pemohon dapat melihat riwayat proses pelayanan. Apabila hasil verifikasi memerlukan perbaikan, pemohon dapat memilih menu tindakan dan edit berkas, kemudian pilih pada tab step perbaikan. Isikan nama masing-masing dokumen yang akan diunggah sesuai dengan hasil arahan dari petugas verifikasi BO. Setelah selesai mengunggah dokumen perbaikan, klik pada kotak hijau, klik di sini untuk menyatakan edit form telah selesai. Tunggu hingga petugas verifikator BO memberikan arahan perbaikan kembali atau memproses lebih lanjut. Setelah petugas verifikator BO memproses lebih lanjut, verifikator akan menghubungi pemohon melalui pesan daring WhatsApp untuk melakukan penyesuaian jadwal verifikasi teknis. Verifikasi teknis dilakukan untuk melihat kesesuaian pengolahan air limbah di lokasi kegiatan dan atau usaha pemohon dengan kajian yang telah dilampirkan pada persyaratan administrasi. Verifikasi teknis dapat menghasilkan dua jenis keputusan. Pertama, proses lebih lanjut apabila pengolahan air limbah telah sesuai dan memenuhi persyaratan, atau ditolak apabila pengolahan air limbah tidak atau belum sesuai dengan persyaratan. Setelah pelaksanaan verifikasi teknis, verifikator akan mengirimkan berita acara peninjauan untuk ditandatangani dan distempel, serta kuesioner yang harus diisi. Pemohon dapat mengirimkan berita acara peninjauan yang telah ditandatangani dan distempel, serta kuesioner yang telah diisi pada step perbaikan di laman SSW, bersama dengan syarat perbaikan lainnya sesuai dengan arahan pada saat verifikasi teknis.
Setelah pemohon mengunggah bukti pemenuhan kekurangan pada saat verifikasi teknis, dalam jangka waktu 8 hari kerja, verifikator akan menghubungi pemohon dan memberitahukan bahwa persetujuan teknis telah diterbitkan dan berkas dapat diambil di UPTSA sesuai dengan pilihan pemohon. Gimana? Video dari kami cukup membantu bukan untuk memahami bagaimana cara mengajukan permohonan persetujuan teknis melalui laman SSW? Untuk kalian yang sudah menonton video ini, bisa memberikan saran dan masukan pada laman yang telah kami sediakan pada deskripsi video ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa di video berikutnya.